Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Subhani Semiring, Jamiatul Paujan Riansah, dan saya sendiri Yesi. Kelompok kami akan membahas mengenai materi pendidikan bagian 2, yakni kajian Quran Surat Luqman ayat 15 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrik bihi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan apabila keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu tentang itu, maka janganlah kamu patuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, lalu hanya kepadakulah kamu kembali, maka aku akan beritahukan apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti." Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan, serta cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lembutkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Untuk terjemah perkata atau mufradat, teman-teman sekalian bisa melihat paper kami, dikarenakan jika dimasukkan ke penjelasan dalam video mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang. Asbabun nuzul Quran Surat Luqman ayat 15. Dalam tafsir An-Nur jilid 4 disebutkan bahwa turunnya Surat Luqman ayat 15 ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, seseorang yang amat taat dan patuh terhadap ibunya. Saat itu ibunya merupakan seorang non-muslim dan Sa'ad bin Abi Waqqas baru memeluk Islam. Beliau diperintahkan oleh ibunya untuk keluar Islam dengan ancaman ibu beliau tidak akan makan dan minum sampai mati. Tindakan tersebut dilakukan oleh ibu beliau selama berhari-hari. Melihat kesungguhan ibunya melakukan tindakan tersebut, beliau tetap berpegang teguh terhadap agama Islam, agamanya, dengan mempertegas kepada ibunya bahwa
beliau tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Beliau berkata, jika ibunya ingin makan, maka makanlah. Kalaupun tidak, itu terserah bagaimana ibu beliau. Sebab apapun yang terjadi, beliau tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Analisis isi kandungan ayat Quran surat Luqman ayat 15. Seorang anak memang diwajibkan patuh dan taat kepada orang tuanya. Akan tetapi kita harus taat kepada mereka dalam segala hal. Namun hanya dalam hal kebaikan saja dan bukan dalam cakupan kemaksiatan. Dalam lafaz Quran surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, mengisyaratkan tentang batasan kita sebagai anak dalam menaati kedua orang tuanya. Dalam hal ini kita sebagai anak apabila diperintah untuk menyekutukan Allah dengan hal apapun, maka kita haram hukumnya menaati perintah tersebut. Perbuatan syirik merupakan bentuk kezaliman yang besar, sebab perbuatan syirik tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini sama saja dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Lafaz selanjutnya yaitu wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam hal ini kita dianjurkan untuk tetap berbuat baik terhadap kedua orang tua selama di dunia, meskipun orang tua kita berbeda keyakinan. Kita harus taat dan patuh serta berhubungan baik dengan keduanya. Misalnya memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, baik itu berupa bantuan materi sekalipun. Kemudian bertutur kata yang baik dan sopan, dan lebih mulia lagi kita mengajak mereka untuk masuk agama Islam dengan lembut dan sopan. Potongan ayat selanjutnya, wattabi' sabila man anaba ilayya. Hal ini berisi anjuran untuk mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jalan di sini dalam tafsir Al-Munir dimaksudkan jalan para nabi dan orang-orang yang saleh. Kemudian summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam potongan ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali dari dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pembalasan terhadap amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Maka dengan demikian, dari sini kita harus percaya dan yakin bahwa hari pembalasan itu benar adanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Astagfirullahaladzim. Jadi dapat disimpulkan isi kandungan daripada Quran surat Luqman ayat 15 ini berisi tentang satu, birrul walidain, tentang batasan berbakti kepada orang tua dalam hal kemaksiatan, serta tetap berbakti kepada orang tua meskipun berbeda keyakinan. 2, bertaubat dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan 3, percaya akan adanya hari akhir dan hari kebangkitan, serta percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui terhadap segala hal. Jadi surah Luqman ayat 16 ini menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yang dimana disebutkan bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, pasti hal itu bakalan ada balasannya. Kemudian ayat ini juga dijelaskan bahwa kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya seberat biji sawi sekalipun yang ringan dan lebih kecil, bahkan amal tersebut yang ia tersembunyi di belahan bumi ataupun langit yang jauh dan terpencil dan tersembunyi sekali, bakalan ada balasannya di hari kiamat kelak yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hal yang buruk, semuanya pun pasti akan terlihat. Allah akan mengadili seadil-adilnya. Jadi, oleh karena itu, ketika kita sebagai manusia hendak berbuat kebaikan, janganlah mengharapkan pujian dan melakukan secara terang-terangan di depan orang lain. Kita biasa menyebut hal itu tuh sebagai riya gitu kan. Tetapi alangkah baiknya kita itu lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena Allah lah yang menilai perbuatan baik ataupun perbuatan buruknya kita. Kesimpulannya itu, ayat ini berisi penjelasan tentang adanya hari pembalasan terhadap apapun amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik di dunia, dan hal itu bakalan diadili di akhirat oleh Allah dengan seadil-adilnya. Lalu, pada ayat 17 dijelaskan mengenai anjuran untuk melaksanakan sholat dengan baik, kemudian tepat waktu sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi amal ma'ruf, yaitu amal ma'ruf dan nahi mungkar. Sholat merupakan tiang tertinggi agama. Ketika sholat, manusia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Dan sholat juga merupakan dasar utama kita dalam berakidah. Hukum mendirikan sholat 5 waktu adalah wajib, yang jika ditinggalkan maka kita akan berdosa, terutama bagi orang yang sudah balik. Sholat merupakan kewajiban umat Islam yang akan dihisab pertama kali pada akhir kiamat. Dengan demikian, sholat itu merupakan ibadah yang aman wajib dilaksanakan bagi orang muslim. Kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah perilaku mungkar atau buruk. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, yang artinya, hendaklah kamu beramar ma'ruf, menyuruh berbuat baik, dan bernahi mungkar, yaitu melarang berbuat buruk. Jika tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling buruk di antara kamu, lalu orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Potongan yang selanjutnya yaitu mengenai anjuran bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Sabar dalam konteks di sini adalah menahan dan mencegah. Semua orang yang menahan sesuatu sesungguhnya bisa dikatakan ia telah bersabar gitu. Kita harus senantiasa bersabar, yang artinya kita harus selalu bersikap tenang, baik pikiran maupun perasaan diri kita. Contohnya, seperti kita sedang dilanda musibah, cobaan, kesedihan, seharusnya itu kita tabah dan sabar dalam menerimanya. Kita harus senantiasa bersikap tenang. Hendaknya kita ambil hikmah di balik peristiwa yang telah terjadi kepada diri kita, karena setiap musibah yang diberi oleh Allah pasti ada hikmah di baliknya, entah itu untuk menambah pahala kita dengan menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita, entah itu atau untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah banyak mungkin, atau bahkan mungkin Allah hendak mengangkat derajat kita dengan kesabaran yang telah kita miliki. Karena percayalah, segala hal yang telah terjadi di hidup kita pasti ada suatu cerita di baliknya, karena kita tahu apapun yang terjadi di diri kita pasti itu adalah hal yang terbaik yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa isi kandungan ayat 17 surat Luqman ini adalah, yang pertama, kita adalah perintah melaksanakan sholat. Yang kemudian yang kedua, anjuran beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, kita harus senantiasa bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan yang telah terjadi di kehidupan kita. Pembahasan selanjutnya masih mengenai analisis isi kandungan ayat Quran Surat Luqman, yakni ayat ke-18. Nah, teman-teman, pada ayat ke-18 ini dijelaskan mengenai larangan bersikap sombong dan juga angkuh. Sikap sombong mesti dihindari karena dapat menimbulkan penyakit hati. Manusia yang memiliki sikap sombong dan takabur terhadap orang lain, bahkan disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa kesombongannya itu tidak akan membuat dirinya menembus bumi dan sampai setinggi gunung. Hal ini menjadi poin penting bagi kita untuk direnungkan bahwa manusia merupakan sosok yang kecil, sosok yang lemah untuk bisa bersikap sombong terhadap semua makhluk ciptaannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Singkatnya, isi kandungan pada ayat ke-18 surat Luqman ini adalah berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan sopan santun terhadap semua manusia. Kemudian larangan bersikap sombong, angkuh, dan juga membanggakan diri, baik itu dalam sikap, perasaan, perkataan, ataupun perbuatan, sebab hal itu merupakan sikap yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, analisis isi kandungan ayat surat Luqman ayat ke-19. Pada surat Luqman ayat 19 ini menjelaskan mengenai adab atau aturan dalam berjalan. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa, dan bersikap sederhanalah dalam berjalan, yakni jangan membusungkan dada dan jangan juga menunduk seperti orang sakit. Jangan terburu-buru dan jangan pula sangat lamban menghabiskan waktu. Sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang tergesa-gesa dan membuang-buang waktu, dan hal itu akan mendatangkan kerugian bagi orang yang memiliki sifat ini. Kemudian, lembutkanlah suara sehingga tidak terdengar kasar seperti teriakan keledai. Karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Karena awalnya siulan yang tidak menarik dan akhirnya tarikan napas yang buruk. Maka dapat ditarik kesimpulan dari ayat ke-19 ini, yakni mengenai penjelasan adab dalam berjalan, berkomunikasi.
Maka dapat disimpulkan dalam ayat ke-19 ini berisi penjelasan mengenai adab dalam berjalan, berkomunikasi dengan suara yang lembut, tidak perlu berteriak keras dan hendaknya bersikap sederhana atau tawadu. Untuk pembahasan yang lebih rinci dan detailnya, teman-teman semua bisa membaca makalah atau paper kami. Yang terakhir yakni simpulan. Nah, dengan melihat penjelasan mengenai analisis isi kandungan Quran Surat Luqman dari ayat 15 sampai dengan ayat 19, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai materi pendidikan dalam ayat-ayat ini. Yaitu yang pertama, larangan menyekutukan Allah atau larangan berbuat syirik. Yang kedua, birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua ini dianjurkan selama tidak melanggar syariat agama. Kemudian, percaya dengan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kemudian, perintah mendirikan sholat. Yang kelima, berbuat kebaikan atau mengajak berbuat kebaikan atau sering disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Yang ketujuh, larangan bersikap sombong dan angkuh. Yang kedelapan, adab berjalan dan sederhana dalam berjalan dan juga bertingkah laku. Yang kesembilan, adab dalam berbicara atau aturan berkomunikasi, yakni harus dengan lemah lembut dalam berbicara. Dan yang terakhir adalah anjuran untuk bersikap tawadu. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.